Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran DPK, Dasar-Dasar Program Kejuruan untuk jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kita berjumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana sih cara menghubungkan dua komputer dengan menggunakan kabelan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengerjakan membuat kabelan. Nah, untuk pertemuan ini saatnya kita untuk mengkonfigurasi atau menghubungkan kabelan tersebut ke dua komputer supaya komputer tersebut bisa saling berhubungan. Nah, tujuan dari menghubungkan komputer ini yaitu ada tiga macam. Yang pertama, kita untuk berbagi file. Jadi nanti file yang ada di komputer PC 1, misal komputer server, bisa diseringkan atau bisa diedit atau diambil atau diubah oleh komputer yang terhubung ke komputer server atau komputer PC tersebut. Dikerjakannya di PC yang kedua atau PC klien. Yang kedua, untuk berbagi printer. Nah, di sini printer terpasang di PC 1, kemudian PC 2 akan diseringkan dan PC 2 akan bisa menggunakan printer yang terpasang pada PC 1, sehingga PC 2 bisa ikut mencetak walaupun printer tersebut berada di PC 1. Kemudian yang ketiga adalah untuk berbagi internet. Jadi kalau misalnya internet tersebut ada di PC 1 atau server, kemudian oleh server ini dikonfigurasi sehingga bisa diseringkan dan komputer yang terhubung ke jaringan tersebut atau PC 2 atau PC klien bisa menggunakan juga internet tersebut walaupun sesungguhnya internet tersebut berasal dari PC 1 atau server. Nah, ini salah satu gambarnya atau topologinya. Di situ ada satu printer terpasang di komputer server. Nah, kemudian ada internet juga ada router, kemudian di sana dibagikan oleh router melalui switch dan hub ke komputer-komputer klien. Nah, persiapan apa saja yang harus kita siapkan untuk memulai praktek ini? Yang pertama, siapkan kabelan dengan tipe crossover. Yang kedua, siapkan minimal 2 buah komputer. Langkah pengerjaan, hubungkan komputer dengan menggunakan kabelan via port Ethernet yang terdapat pada masing-masing komputer tersebut. Nah, berikut contoh gambarnya. Selanjutnya adalah konfigurasi IP address pada masing-masing komputer. Langkah yang pertama, kita setting dulu IP address pada komputer PC 1 atau server dengan cara di sudut kanan itu ada icon seperti gambar komputer. Di sana diklik, kemudian pilihlah Open Network dan Sharing Center. Nah, kemudian diklik Ethernet, kemudian klik Change Adapter Option, kemudian klik kanan pada icon Ethernet, pilihlah Properties. Kemudian selanjutnya pilih Internet TCP IP versi 4, kemudian klik OK. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang kedua, isi IP address untuk alamat komputer server atau PC 1. Misal kita ketikkan
192.168.1.1. Subnet masknya ini otomatis nanti akan muncul 255, 255, 255, 0. Nah, ini 192.168 menandakan bahwa jaringan ini adalah jaringan kelas C. Angka 1 berikutnya adalah nomor jaringan. Angka 1 yang di ujung adalah nomor komputer atau PC. Nah, yang 192.168.1.1 ini nantinya akan dijadikan sebagai gateway di komputer klien. Nah, untuk sementara untuk default gateway yang di server kita kosongkan saja. Klik OK. Kemudian lakukan juga konfigurasi seperti langkah pada PC 1 di PC klien. Kita ketikkan kembali ini di PC klien, bukan di PC 1, tapi misal di PC 2, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Pilih TCP/IP 4, kemudian klik OK, muncul tampilan seperti di bawah ini. Ketikkan 192 pada IP address 168.1, artinya satu jaringan dengan PC server, jaringannya 1, kemudian di ujungnya kita ketikkan angka 2 karena angka 1 sudah digunakan oleh komputer server. Kemudian untuk subnet masknya ini otomatis juga 255, 255, 255, 0. Nah, kemudian di PC klien kita isikan juga IP address yang IP address atau IP PC server atau PC 1 192.168.1.1 supaya nanti PC klien bisa terhubung ke PC 1 atau PC server. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita coba untuk tes koneksi. PC 1 sudah diisi IP address, PC 2 sudah diisi IP address. Selanjutnya kita tes koneksi. Apakah sudah terhubung atau belum antar kedua PC tersebut. Gunakanlah aplikasi CMD atau command prompt yang terdapat pada komputer PC 2 dan kita coba mengkoneksikannya PC 2 ke PC 1. Pilih aplikasi command prompt pada komputer. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketikkan alamat IP address komputer server atau komputer PC 1. Ketikkan ping 192.168.1.1. Kemudian klik enter. Apabila muncul tampilan reply from 192.168.1.1, kemudian di ujungnya ada TTL 128, maka PC 2 ke PC 1 telah terkoneksi. Begitupun sebaliknya, kita coba tes di PC 1. Kita koneksikan ke PC 2. Caranya sama, kita ketikkan IP address PC 2, kemudian klik enter. Apabila muncul tampilan reply, maka kedua komputer tersebut telah saling terkoneksi atau terhubung. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba men-sharingkan sebuah file yang terdapat pada komputer PC 1. Kita sharingkan sehingga komputer 2 atau komputer klien bisa mengambil, mengubah atau mengedit atau mendelete di PC 2 walaupun file tersebut sebetulnya berada di PC 1. Nah, misalnya kita sharingkan folder share yang berada pada PC 1, kemudian di folder share tersebut telah disisipkan sebuah file gambar. Nah, ini ya filenya, file share ada di PC 1 atau PC server. Kemudian sisipkan gambar ke dalam folder share tersebut. Oke. Kemudian kembali ke folder share, klik kanan, klik properties. Kita akan men-sharingkan folder share ini.
Langkah-langkahnya sebagai berikut: share, klik kanan, kemudian properties, kemudian klik pada advanced sharing. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Centang share this folder. Kemudian di selanjutnya share name-nya biarkan saja nama foldernya seperti itu, share. Kemudian klik apply, klik OK. Kemudian kita lihat namanya sedikit berbeda, ada tampilan backslash laptop 22MR00 share, artinya sudah di-sharingkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita klik share, kemudian pilih everyone, klik add. Kemudian untuk permisinya pilih read or write supaya setiap PC bisa mengakses folder tersebut dan bisa mengedit file tersebut. Kemudian klik share. Kemudian selanjutnya folder sudah berhasil di-sharingkan, klik done. Nah, kemudian klik network and sharing center, turn up ini untuk mematikan password ketika nanti PC klien ingin terhubung ke PC server atau PC 1, tidak perlu memasukkan password karena sudah di turn off kan passwordnya dengan cara kita klik network and sharing centernya. Nah, kemudian ada beberapa yang harus dipilih di sini, dicentang di network discovery, pilih turn on network discovery, turn on file and printer sharing supaya printernya bisa digunakan bersama-sama. Kemudian turn on anyone with network access, kemudian enable file sharing, kemudian turn off kan password supaya ketika komputer terkoneksi tidak perlu memasukkan password. Kemudian klik save change. Nah, kemudian selanjutnya kita nonaktifkan firewall apabila nanti suatu saat misalnya kita ingin men-sharingkan internet gitu ya. Jadi firewallnya ini harus dinonaktifkan dulu. Klik window firewall, kemudian turn off window firewall. Nah, kemudian dipilih turn off window, satu lagi turn off window, klik OK. Ini artinya firewall sudah berhasil dinonaktifkan. Selanjutnya kita melakukan pengujian di PC 2 untuk membuka file yang di-sharing tadi di PC 1. Untuk membukanya, tekan tombol window pada keyboard plus tombol R secara bersamaan sehingga muncul dialog box runs. Nah, kemudian ketikkan alamat komputer server atau PC 1, misal 192.168.1.1. Nah, kemudian muncul seperti ini di komputer server, terlihat pada address di atas network 192.168.1.1 terdapat folder yang di-sharekan. Nah, apabila kita ingin melihat isinya dari folder share tersebut, maka double klik folder share tersebut, maka akan terlihat dalamnya atau isinya berupa file gambar. Sharing sampai sini telah berhasil di setting atau dilakukan. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sharing printer. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.